Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima salam damai dari saya, Febri, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang semua dalam keadaan yang baik, sehat, pokoknya semuanya baik adanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, welcome di acara pada malam hari ini dengan tema mempersiapkan diri di tengah isu resesi. Wah, ini temanya serius, tapi nanti kita coba membahasnya lebih santai ya, Bapak Ibu ya. Dan saya nggak ragu lagi lah kalau lihat narasumbernya, Romo Suherman. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu mungkin ya. Selamat malam Bapak Ibu, nama saya Febri. Bapak Ibu bisa manggil saya Febri. Malam ini saya akan menjadi moderator pada acara hari ini. Kemudian untuk speakernya ada Bapak Suherman, nama panjangnya tadi saya sempat baca, Bapak Suherman Wijaya, Master Degree Business Accounting and Finance, Certified Organization Development Practitioner. Wah, lengkap banget nih ya. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin akan bacakan sedikit susunan acara pada malam hari ini. Sebentar, saya akan sambil cek. Untuk susunan acara pada malam hari ini, nanti akan ada pembacaan Dhammapada, kemudian ada Nama Karapata, kemudian ada profil narasumber, pembacaan materi, kemudian kita akan masuk ke Q&A, kemudian ada closing statement, dilanjutkan dengan Patidana, Nama Karapata, dan pengumuman dari operator. Setelah itu kita bisa langsung closing. Oke, baik. Untuk pembukaan kita akan coba membacakan bersama-sama Nama Karapata yang akan saya pimpin. Bapak Ibu bisa sambil mengikuti di rumah. Oke, kita akan bacakan bersama-sama pembacaan Nama Karapata syair penghormatan. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang apiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang nakmami. Ada pembacaan Dhammapada, kita akan lanjutkan dengan pembacaan Dhammapada Apamada Waga syair 24. Uttana wato satimato suci kamasa nisamakarino sanatasa dhamma ciwino apa matasa yaso biwadati. Orang yang penuh semangat selalu sadar murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Sadu. Profil dari Romo Suherman Wijaya sebagai dosen praktisi senior yang berpengalaman di industri di Indonesia dan Australia selama 25 tahun. Wah, sebelum menjadi dosen bidang marketing dan bisnis di Universitas Prasetya Mulia dari 2012. Dan saya salah satu orang yang beruntung karena sudah pernah ikut kelasnya Romo Suherman baru beberapa minggu yang lalu di Prasetya Mulia. Kemudian beliau sangat memahami dunia retail, FMCG, vending machine, kemudian ada diamond jewelry dan banking juga. Beliau juga aktif sebagai kolumnis di majalah dan koran dan mengajar di S1. Beliau aktif juga sebagai lead consultant, coach, and corporate trainer bagi klien-klien BFDI. Konsultan juga di ELI dan menjadi pengajar program CMB, Certificate Business Management. Kemudian juga handle in-house training dan handle juga PPE, program pengembangan eksekutif. Dan beliau mengabdikan dirinya sebagai direktur pengembangan bisnis di BVDI Prasetya Mulia dan serta pernah menjabat sebagai ketua jurusan marketing Universitas Prasetya Mulia. Kemudian tadi ngintip sedikit, ternyata beliau ini adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara dan sudah pernah juga di Australian Institute of Commerce and Language. Kemudian juga pernah juga berkuliah
master degree-nya di University of Technology Sydney. Nih, aduh, karir dan education-nya luar biasa. Mungkin nanti mudah-mudahan Romo Suherman bisa lebih banyak sharing ya Romo ya, terkait tadi temanya mempersiapkan diri di tengah isu resesi. Saya juga penasaran juga nih, gimana nih cara saya sebagai employee dan businessman juga untuk mempersiapkan diri, kan baru melewati 1 bulan pertama ya Romo ya. Gitu. Oke, mungkin pembukaan dari saya segitu. Kita sambut Romo Suherman. Mungkin boleh dibuka videonya Romo. Selamat sore, selamat malam Romo. Ya, Sehat-sehat ya Romo ya. ya sehat. Terima kasih ya, Febri ya. Udah Baik Romo. berkenan nemenin saya malam ini. Surprise juga nih. Ternyata Febri. Selamat malam Iya juga Romo. barangkali ya. Barangkali ada di sini di Kusangha ya. Salam hormat dari saya juga Rama-Rama nih Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom atau di YouTube, kalau nggak salah ini di relay YouTube dan juga di Dharma TV ya. Terima salam budi saya, Sotihontu Namo Buddhaya. Nama Semoga kita budaya. selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mana Feb, malam ini mau apa ini kita nih? Kita malam ini mau ngobrol-ngobrol supaya resesi tidak terlihat menyeramkan Romo. Gitu ya. Buat saya di HR, aduh kayaknya resesi ini karena media-media juga meliputnya dari awal, dari akhir tahun, meliputnya dengan cukup menyeramkan mungkin gitu ya, untuk mempersiapkan 2023. Nah, mungkin malam ini Romo bisa kasih insight dari sisi yang lain. Nah, saya nggak tahu, lebih ke ngobrol-ngobrol sih Romo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, di YouTube atau di Zoom, nanti saya boleh tanyakan ke Romo ya. Saya akan bantu. Silakan Romo. Ada materi yang akan Romo present ya Romo ya, PPT ya? Ya, tadi ada permintaan dari panitia ya, untuk kata supaya kasih trigger atau pembuka dulu nih agar talk show-nya mungkin lebih hidup, lebih terarah dan sebagainya ya. Silakan Jadi Romo. saya siapkan beberapa slide yang relevan ya dengan topik kita malam hari ini, yaitu tentang isu resesi 2023 ya. Coba nih ya, saya share. Ya. Ini tadi saya maaf masuk agak terlambat ya karena lagi acara juga, tapi ya acara intinya udah selesai. Ini saya lagi di Jogja nih. Wah, di sana hujan nggak Romo? Semalam hujan ya, semalam saya hujan, sampai ya? Jogja, tadi pagi seharian nggak hujan sih ya. Lagi tugas negara dari Waduh, sehat-sehat Kemenparekraf. Romo. Iya, jadi Jaga kondisi. Kemenparekraf training. Udah terlihat kah? Sudah, Romo sudah terlihat Ya. cara ampuh menghadapi krisis 2023. Iya. Nah, saya hanya ada 2-3 slide aja yang mungkin bisa jadi sarana untuk kita merenungkan atau menjadi satu pemikiran ya tentang resesi ini nih, isu krisis ya. Nah, kalau lihat dari beberapa cuplikan berita yang saya taruh di sini ya, kita coba lihat berita ini. Ini tentang apa? Kalau lihat dari judulnya gimana nih, Feb? Indonesia dan ancaman resesi global. Berarti isunya udah nggak cuma lokal, udah nggak cuma nasional, tapi udah mendunia. Udah mendunia ya. Iya, dan cenderungnya negatif sih ya Romo, soalnya ini sebutnya ancaman. Ancaman. Kalau ini gimana nih? Kalau ini resesi mulai mengancam ketahanan ekonomi Jerman. Ancaman lagi ya.
Betul. Dan ini sudah mulai ke ketahanan ekonomi. Kalau tadi kan global ya Romo ya, ternyata yang kena efek nih ternyata diisukan ketahanan ekonomi negara-negara yang sudah maju. Nah, ini adalah berita-berita aktual yang kita selalu dipaparkan dengan hal seperti ini ya. Kan sekarang di dunia digital kita dengan mudah sekali kan dapat segala macam informasi. Coba lihat ada banyak berita ini, jadi beritanya semua arahnya yang resesi dan negatif ya, betul nggak? Betul, kecenderungannya negatif dan berdampaknya kurang baik ya Romo ya. Jadi kalau cuplikan-cuplikan yang sekarang saya perlihatkan, ya, yang Febri rasakan gimana? Negatif semua bukan? Betul, negatif dan luas banget jadinya. Nggak cuma ke pekerjaan dan bisnis, semuanya Iya. juga sih Romo jadinya ya. Iya. Nah, saya mau dengar dong ya dari teman-teman semua Ramani Kalyanamita yang ada di sini ya, di channel apapun juga ya tergabung di sini. Coba deh silahkan berkomentar. Setuju nggak yang tadi disampaikan oleh Saudari Febri bahwa ini berita negatif? Kelihatan nggak nih, Feb? Oke, saya sambil cek di kolom chat Hmm. ya. Bapak Ibu boleh silakan para kalian Mungkin kita Pak Yong boleh juga memberikan komennya. bantu coba. Negatif semua nggak? Yang terlihat sekarang ini. Udah, ada nggak? Di sini di Zoom belum sih Romo. Belum ya? Kalau di Zoom Baik. belum. Mungkin di Begitu. YouTube, cuma saya nggak bisa lihat yang di YouTube soalnya. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, untuk mempersingkat, ya, menurut saya, apa yang tersajikan di depan hadapan kita, tidak semuanya negatif. Hmm, Coba cermati sekali lagi. Apakah semuanya, kalau semua berarti 100% ya, negatif ya. iya, Benar nggak betul. semua? Saya bilang tidak. Yang di kanan bawah ya Romo. Nah, kanan bawah, Ada ekonomi yang tumbuh. ekonomi tumbuh. Jadi nggak negatif dong ya? Betul, betul. Iya. Terus kan apalagi? Ya, buy resesi. Dengan tanda seru. Hmm, Bye-bye katanya resesi. Ya kan? Nah, jadi betul. coba. Yang saya udah ulang-ulang kalimat ya, apakah semua yang ada di depan kita ini, tampilan yang saya cuplik ini negatif atau tidak? Berkali-kali juga jawaban masih negatif ya, Feb. Betul. Saya tanya apakah semua, apakah 100% saya beri penekanan? Jawabannya iya gitu ya. Yang tadi jawaban dari Febri. Padahal di sini ada loh ya yang tidak negatif tuh. Ya. Nah, ini yang menariknya. Mungkin ini menjadi satu bahan untuk yang saya share ya, agar kita semua, ini adalah tips yang paling mendasar bagaimana menghadapi isu resesi. Maupun juga hal-hal negatif lainnya yang sempat kita dengar, yang sempat kita lihat, yang sempat terus merasuk batin kita. Setiap hari ya Romo ya. Setiap hari. Bahwa seringkali yang ada di hadapan kita nggak cermati dengan baik loh. Ya. Ini aja yang saya ulang-ulang, ya masih aja nggak ngeh gitu kan ya, bahwa ada yang saya masukin di sini, di dalam slide ini, ya, hal positif, tapi nggak ngeh kan. Betul. Ini yang menariknya. Karena apa? Karena pikiran dari Febri sendiri udah setuju dengan kalimat-kalimat suara-suara resesi, suara-suara negatif yang Negatif. selama. Jadi Betul. pikiran adalah pelopor. Wah, ini pas banget ya, benar sekali ajaran Guru Agung kita. Karena pikiran memikirkan negatif-negatif, udah dikasih trigger, udah dibukain jalan, coba periksa lagi, masih bilangnya semua negatif. Nah, kelihatan by resesi gitu ya. Ekonomi tumbuh 5% sepanjang
Jadi hati-hatilah dan gunakan dengan bijak apa yang diajarkan dalam Buddha Dharma. Pikiran adalah pelopor. Kalau pikirannya resesi, jadi resesi semua. Ya, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, ya. Slide kedua saya, kenal nggak nih? Saya sih kenal nih. Tapi beliau mungkin nggak kenal saya. Atau mungkin beliau kenal nih, tahu juga, tapi diam-diam gitu ya. Nah, coba kira-kira isinya apa nih ya? Kita dengar sama-sama ya semua. Ini cuplikan video. Judulnya apa tuh? Coba tolong disuarakan dengan lantang, Febri. Ini teksnya. Hidup normal di ambang Presiden resesi dunia. Widodo. Kelihatan nggak? Kelihatan, Romo. Hidup normal di ambang resesi dunia. Nadanya gimana? Min atau plus? Negatif atau positif? Positif, Romo. Hebat, saya sedang. Hidup normal soalnya. Dapat nih ya, hidup normal. Tapi banyak orang, saya percaya ya, mengatakan judulnya masih negatif. Karena yang dilihat adalah resesi dunianya. Gitu. Tapi kita dengar ya, apakah isinya negatif atau bukan, ya? Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan. Setelah tahun baru, Managing Director-nya IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa di tahun 2023 kita harus memiliki perasaan yang sama. Di tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia. Artinya kalau ada 200 lebih negara, berarti 70 negara akan mengalami resesi. Kita ini masih merasa normal-normal saja karena memang ekonomi kita masih sangat normal. Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,7. Di kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa. Masih sangat tinggi sekali. Gimana, Feb? Videonya ini, mengerikan atau tidak? Setengah-setengah, Romo. Setengah-setengah. Gimana setengah-setengah? 50-50 ya kalau setengah-setengah gitu ya. Iya, betul. Setengah-setengah apa nih? Setengah matang kayak telur. Setengah serem, setengah siap-siap juga sih, Romo. Karena ini kan yang bicara sudah Pak Jokowi gitu. Harusnya valid lah yang ya. Iya, betul. Banyak negara-negara lainnya aja pimpinannya respect kepada presiden kita ya. Betul. Jadi serem dan siap-siap kata kamu. Siap-siap serem jadinya dong ya. Siap-siap menghadapi, Romo. Aduh. Berarti setengahnya serem, setengahnya lagi siap untuk berserem diri gitu. Pasrah berarti, Romo, sama dengan pasrah kali ya, pasrah. Pasrah ya. Iya, gitu. Presiden tadi sampaikan tentang pendapat IMF ya kan? Tentang dunia, udah katanya resesi ya, global. Betul. Betul ya? Betul. Nadanya jadinya auranya aura yang menyedihkan ya. Iya. No, stop. Jangan lagi merasa seram dan sedih. Kembali, pikiran yang negatif jangan meracuni semua sel-sel tubuh kita. Jangan meracuni pola pikir kita. Jangan meracuni keyakinan kita untuk yang lebih baik.
Optimis gitu ya Romo ya. Optimis dan alert. Tadi itu ya yang Febri ngomong, entah nih ya, yang lain serupa atau enggak, tapi kalau dari pengamatan saya selama ini, kamu termasuk mayoritas. Suara yang kamu suarakan itu ya mungkin diakui sama oleh banyak orang. Ya. Banyak yang Hal tersebut itu karena ini. Delusi. Pasti ini adalah situasi pemikiran yang kamu sudah paham benar sebagai psikolog, ya. Betul. Delusi. Banyak dari kita yang kena korban delusi. Ini yang terjadi. Secara tidak sadar ya Romo ya. Yes. Di mana kita nggak bisa lagi, orang-orang banyak nggak bisa lagi membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Realistis dan non-real itu jadi sulit. Dan yang menariknya, orang yang terkena delusi, dia sering kali mengajak orang lain, meyakinkan orang lain bahwa delusinya itu adalah fakta. Delusinya adalah kenyataan. Termasuk kamu jadi sampel dari tadi. Gitu, ya. Kok saya bilang gitu? Ya, tadi kamu bilang kan kamu juga bahwa Pak Presiden aja gitu ya, figur yang itu aja ngomong tentang hal negatif ya. Tapi coba cermati, ini saya balik lagi ya. Sama-sama dengar lagi nih ya. Banyak hal-hal positif loh. banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kegentingan global di sini menjadi menarik yang ditangkap langsung oleh pikiran yang pesimis. Ya. Kegentingan global. Saya merasa lanjutkan. normal saja. Padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan. Tahun baru, managing director-nya IMF, Kristalina Georgieva, negatif lagi kesannya. bahwa di tahun 2023 kita harus memiliki perasaan yang sama. Di tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia. Artinya kalau ada 200 lebih negara, berarti 70 negara akan mengalami resesi. Sampai di sini, negatif lagi? Masih ada negatifnya, Rom. Yang tadi sepertiga negara ya. Tapi dari jumlahnya kan masih negara, lebih... jumlahnya masih lebih banyak, lebih oke. Sepertiga resesi. Sisanya resesi enggak? Enggak, disebutkannya sih enggak. Sisa dari sepertiga berapa? 2/3. Lebih banyak atau lebih sedikit dibanding yang resesi? Lebih banyak, masih lebih banyak. Mana yang lebih? Yang tidak terkena yang lebih resesi. banyak resesi atau yang lebih banyak yang tidak terkena resesi. Kalau sekarang saya tukar perkataannya. Sepertiga resesi, 2/3 masih 2/3 tumbuh ekonominya. 2/3 sehat dan tumbuh ekonomi. Sama nggak sih kondisinya? Sama kan? Sama. Sekarang kalau 2/3 dunia tidak resesi, tapi saya tidak pakai kata resesi lagi. Kita hapus dalam pikiran kita bahwa 2/3 negara di dunia pertumbuhan ekonominya masih terus positif. Jadi gimana?
tambah Lebih oke. lebih oke. Fakta loh. Tapi penggunaan kata-kata yang keluar dari kita itu menambah lagi beban mental dan pikiran bahwa pesimis. Ya. Ibaratnya tadi dari 270 resesi. Yang 130 masih tetap bertumbuh, ekonominya normal, bagus. Kita ada di mana? Yang di mayoritas atau di minoritas? Kita di mayoritas. Tadi pertumbuhan Indonesia masih menyentuh angka hampir 5%. Ya. Betul. Jadi kalau bicara tentang kita, apakah kita resesi saat ini? Tidak. Tapi ke depannya gimana? Kalau semuanya percaya resesi, bisa jadi resesi. Resesi beneran, ya. Jadi beneran, karena semua menahan diri, nggak belanja, uangnya disimpan di rumah, di bank, di safe deposit box, sehingga apa? Perputaran ekonomi nggak ada. Nah, kalau perputaran ekonomi nggak ada, uang nggak ngalir. Kalau uang nggak ngalir, nah, kamu di SDM nggak bisa dapat gaji, atau potong gaji. Begitu pengurangan gaji, makin disimpan lagi kan uangnya, nggak belanja lagi kan. Ekonomi makin ngerem, makin mati. Jadi deh resesi. Jadi beneran ya Romo ya? Tadi ya 2/3 nggak kenapa. Jadi beneran. Malah jadi semua. Iya. Berita juga luar biasa kan, yang tadi saya cuplik-cuplik ya, dari 4 cuplikan cuma 1 yang positif, 3-nya negatif semua. Nah, itulah ya yang terjadi. Ya. Oke, sampai di sini saya stop dulu slide-nya. Itu dia Pak, tentang isu resesi. Ya. Oke. Gitu. Ada pertanyaan dulu nih Romo, tapi tadi sepertinya sih sudah terjawab sebenarnya. Ada pertanyaan. Lalu bagaimana Buddhisme menanggapi isu resesi yang sebenarnya belum tentu terjadi? Tadi sepertinya sudah ada spoilernya ya Romo ya, untuk lebih sadar, kemudian nggak reaktif, ya nggak sih, terus memberikan asupan ke diri dan mental itu ya hal-hal yang optimis gitu. Kurang lebih gitu ya Romo ya. Betul. Jadi dari siapa pertanyaannya? Ini dari saudara Teddy Romo. Ini tadi dikumpulkan pertanyaannya. Oh, dikumpulkan. Tolong kalau gitu panitia supaya nanti bentuk diinformasikan ya nama penanyanya siapa ya. Jadi kita bisa tahu namanya. Baik Romo. Saya sambil ngecek juga. Jadi tentang Buddhisme gimana? Ya tadi ya, tentang pikiran adalah pelopor. Itu kan ajaran Buddhism ya, bahwa pikiran itu ibarat roda pedati yang menarik lembu gitu ya, yang menarik pedati di belakangnya. Dia jejak roda pedati ngikutin si lembu. Nah, pikirannya tuh adalah penarik. Jadi kemana? Mau ke kiri, mau ke kanan, kan gitu. Ya. Apakah diam, apakah bergerak? Seperti itu. Nah, kalau misalnya pikirannya kita negatif, maka gerakan kita pasti juga jadinya pesimis. Betul. Bahkan mungkin kita berani bergerak sama sekali. Diam aja gitu, ya kan? Betul. Seperti itu. Nah, itulah dari sisi kacamata Buddhism. Ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kita sebagai Buddhis, ya, jangan terlalu mudah
dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar adanya. Karena tadi saya bilang ya, delusi, hati-hati tentang hal ini. Delusi itu membuat suatu hal yang belum pasti jadi seakan-akan nyata. Resesi belum ada di Indonesia, nggak terjadi gitu loh. Indonesia masih bertumbuh angkanya. Bahkan tadi para pakar memperkirakan 2023 tumbuh 5% kok. Itu kan angka yang bagus loh. Dan mestinya dijaga terus pertumbuhannya kan. Jaga dengan apa? Dengan bergerak, perekonomian dilakukan terus, aktivitas semuanya jangan dikendor, jangan dikurangi aktivitas. Nah, itu perlu dilakukan oleh kita semua nih. Itulah cara pandang Buddhis dan seperti itu. Ya. Present moment. Yang lalu jangan menjadi beban pikiran. Yang belum pasti di depan, jangan terlalu membebani pikiran lagi, tapi lakukan yang terbaik pada saat ini. That is the Buddhism way, isn't it? Yes, betul. Nah, itu untuk penanya pertama, ya. Silakan kalau ada lagi gimana, ayo. Dilanjut dulu nggak apa-apa, Romo, materinya. Udah, cukup itu udah, aja dulu. Ada sih ini pertanyaan, Romo. Nih. Ada sih pertanyaan, cuma kalau yang di Zoom sih belum ada. Ini ada pertanyaan. Apakah ada pihak pengusaha yang diuntungkan atau mendapatkan keuntungan di tengah isu resesi? Gitu, Romo. Ada nggak sih pihak pengusaha yang diuntungkan? Ada mungkin ya, Romo, ya? UMKM kali ya, kalau saya baca-baca. Nggak tahu deh kalau menurut Romo gimana. Ya. Ngomong UMKM, ini dari pagi seharian saya kasih training untuk atas nama Kemenparekraf kepada para UMKM tuh. Oh, aduh. Iya, saya baca-baca malah mereka yang tumbuh harusnya. Udah untung tuh ya, dapat training gratis dari pemerintah, dari negara gitu ya. Ya bukan yang trainingin tim saya sih, ya. Saya monitoring. Gitu. Nah, itu aja udah keuntungan, bener. Kita percaya bahwa ya perekonomian harus bergerak terus. Gitu. Dan apakah ada yang diuntungkan? Ada. Siapa yang diuntungkan? Orang yang tetap optimis dan siap-siap untuk mengambil kesempatan bisnis yang ada. Kalau bukan pebisnis gimana? Professionals, karyawan, ya, freelance, atau whatever profesinya gitu ya. Pekerja mandiri. Bisa untung nggak? Bisa untung kalau dia adalah yang optimis. Jadi kalau misalnya karyawan, professionals, dia tetap giat, bekerja dengan semangat bahwa masa depan cerah. Besok saya bisa naik pangkat. Jalan akan terbuka lebar buat dia loh, yang optimis. Juga buat pengusaha, bisnis yang optimis. Dia lakukan terus semua berbagai kegiatan-kegiatan. Dan di dalam bisnis, dalam kehidupan, bukankah masyarakat selalu tergoda untuk berkompetisi? Gimana kan? Benar kan ya? Selalu berkompetisi kan? Betul. Kompetisi makin ketat jika pihak lain penuh semangat bekerja giat kan gitu ya? Betul. Nah, pada saat banyak yang kena delusi, yang percaya resesi, kemudian mereka ngerem aktivitas bisnisnya, ngerem investasinya, kan jadinya gampang disalip. Kompetisi, ya, level of competition akan a bit loose. Udah nggak jadi ketat lagi kan kompetisinya. Betul. Baik di dunia bisnis maupun dunia karir kan gitu. Karyawan yang lesu nih, waduh resesi nih, wah besok nanti jangan-jangan Ibu Febri SDM potong gaji. Lemes deh kan. Kalau lemes kinerjanya kan turun ya. Betul. Aktivitasnya rendah ya. Nah, yang bekerja normal, apalagi penuh semangat, wah makin bersinar kan karirnya ya. Itu yang terjadi. Apakah ada yang diuntungkan?
ada, yaitu orang yang tadi. Betul. Gitu Berarti dia ya. masalahnya bukan kita kena resesi, tapi kita kena delusi diri sendiri ya, Romo ya. Iya. Malah gagalnya karena itu. Delusi mengakibatkan resesi terjadi. Iya, betul. Karena lengah, tidak waspada. Iya. Nah, Romo ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana karma baik dan karma buruk berhubungan dengan isu resesi? Ada nggak sih, Romo? Wow, ini Wah, ini pertanyaannya pertanyaan yang sejuta umat gitu. ada hubungannya nggak? Ya, harusnya ada Iya. aja nggak sih, Romo? Nggak cuma resesi doang ya harusnya ya. Jadi karma adalah part of our life kan gitu ya. Jadi karma buruk, karma baik, apakah ada hubungan? Ada. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, kebajikan, hal-hal positif, itu kan yang disebut karma baik. Nah, kalau kita berbuat hal yang positif, penuh semangat, kebajikan dan sebagainya, ya buahnya adalah tadi bisa menang dalam persaingan yang berkurang karena orang-orang pada lemes gitu. Itulah buah karma baiknya gitu. Iya. Terus kalau karma buruk berbuah gimana? Ya namanya karma buruk kan udah kita sama-sama semua meyakini dan mempelajari. Nggak bisa dihindarkan buah karma. Nah kalau buah karma yang buruk itu telah waktunya masak, maka terimalah karmamu. Dalam artian apa? Ya kalau misalnya pas lagi karma buruk berbuah karena tempo hari dulu kehidupan sebelumnya kita mungkin melakukan usaha, bisnis atau bekerja hal-hal yang tidak baik, ya buahnya sekarang atau buahnya besok. Terus apakah kayak hubungan dengan resesi? Come on, ada resesi ataupun tidak, karma akan bekerja selamanya. Betul. Pada saat resesi mungkin akan terasa lebih berat. Terutama kalau yang buah karma buruknya berbuah pada saat dia sedang lengah, dia sedang lemah, nah makin terasa berat lah. Nah hubungannya sih ke sana menurut saya. Iya. Setuju sih saya. Kemudian Nah, ada kalau karma pertanyaan buruknya lagi. lain lagi gimana nih? Gimana, Romo? Saya tambahin boleh ya, Feb ya? Boleh. Tambahin ya. Kalau dia sedang ada, kalau dia terlahir di Ukraina dan Rusia, nah itu yang nggak bisa ditawar, itulah karma buruknya berbuah. Dia bertempat tinggal di sana. Dan dia nggak punya kesempatan, misalnya, setelah berupaya keras nggak punya kesempatan untuk keluar dari arena perperangan seperti itu. Itu dia karma buruknya berubah. Iya. Karena lingkungan, situasi dan kondisi juga tidak mendukung ya, Romo. Iya. Kan dia udah terlahir di sana ya. Iya. Itu bukannya hasil dari aktivitas dia pada saat kehidupan ini gitu ya. Seperti itu. Betul. Oh sebenarnya di kehidupan ini kita kan nggak bisa kontrol ya, Romo ya, itu kan sebelumnya. Ada yang kita bisa kontrol. Saat ini untuk masa depan. Iya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih, Romo. Apa kunci penting atau tips untuk mencegah secara pendekatan mikro dan tips menangani bila sudah terkena resesi? Pertanyaannya keren-keren nih, berat-berat. Iya.
Mikro di sini Tips dalam artian untuk apa nih? Mikro apa nih? Apakah pendekatan mikroekonomi atau dalam artian hal kecil aja? Boleh nggak yang ya penanyanya supaya jawaban saya pas ya, memenuhi harapan Anda ya. Mikronya mikro bagaimana ya? Coba saya sambil tanya ini Romo ya. Ya, Oke. Atau mungkin boleh sambil dijawab Romo. Mhm. Lebih ke ekonomi kamu kali ya yang Romo ya. nentuin. Ya, kamu yang nentuin. Yang ekonomi aja Romo, mikroekonomi mungkin ya. Ini soalnya yang nanya kan kebanyakan kayaknya pebisnis nih kalau saya baca dari pertanyaan-pertanyaannya. Lebih Oke. kayak praktikal juga. Oh iya, iya. Jadi tadi boleh tolong Boleh, diulang. saya ulang ya Romo ya. Ya. Apa kunci penting atau tips untuk mencegah secara pendekatan mikro dan tips menangani bila sudah terkena resesi? Oke. Pendekatan secara mikro, kalau tadi kamu arahkan mikroekonomi. Mikroekonomi. Mikroekonomi ini kan membahas lebih detail ya dibandingkan aspek globalnya. Mikroekonomi kan dibahas tentang harga biasanya. Bahas tentang permintaan, penawaran. Penawaran berarti apa? Arus distribusi dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ya kita untuk mencegah adanya kerugian ya atau kehilangan dari sisi bisnis untuk kondisi yang sekarang ini 2023 ya. Jadi harga kita mesti sesuaikan dengan daya beli dan keinginan bayar dari konsumen kita. Nah, karena ngomong mikro berarti perorangan nih ya atau per perusahaan. Tentu pastikan dulu Anda tahu target marketnya ya, punya willingness to pay-nya berapa atas produk Anda. Oke. Kemudian produknya dipastikan mudah diakses oleh si calon konsumen. Oke. Ini apa? Berarti ada unsur distribusi. Produknya kita mesti didekatkan kepada mereka, kepada si target market. Nah, kalau mau mendekatkan produk, berarti apa? Kita mesti semangat dong, mesti action untuk lakukan distribusi yang baik. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, jangan lesu. Oke. Namanya produk mudah diakses, gimana? Kecukupan stoknya berarti kan mesti pas ya. Jangan kita ngerem. Kalau kita ngerem terus produksinya dikurangi, kapasitas produksi, berarti nanti begitu ada permintaan, nggak bisa kita supply. Oke. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya. Harga pastikan. Harganya mesti yang memang dilihat oleh si target market memadai bagi dia untuk membayarnya. Dia mampu bayarnya. Ya. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti itu bisa dibilang kita sambil review bisnisnya kita ya Romo ya. Tadi kan kalau saya lihat ada 5P ya kalau secara teori. Ada people, product, place, price, sama promotionnya. Jadi kita harus review semua dong ya Romo ya. Walaupun reviewnya review sekilas, review singkat lah. Mungkin dari 5P itu ada yang harus kita improve, kita bikin inovasi atau apa. Ya, ya. Bisa 4P, bisa 5, bisa 7. Kalau 7 duanya lagi apa Romo? Pendekatan konsepnya konsep apa nih? Ya, kalau 7P biasanya konsep marketing mix yang dipakai untuk produknya produk yang kategorinya adalah produk layanan atau jasa. Ya. Jadi prosesnya juga diperhatikan. Proses penciptaan produknya, proses menyampaikan produknya, proses untuk membuat si konsumen mudah dalam menggunakan. Iya. Ya. Oke. Itu kan kalau di
bisnisnya ada produknya ya Romo ya. Kalau untuk employee sendiri yang sangat terkena resesi gitu, berarti mungkin meningkatkan skill knowledge sama attitude-nya kali ya Romo ya. Iya. Oh, ini pertanyaan Febri as an HR expert. Iya Romo, betul. Karena iya itu yang paling mudah untuk dilakukan sih sebenarnya, tapi banyak yang mungkin masih bingung lah improve-nya, apalagi yang diimprove gitu. Padahal kalau yang namanya ngomongin soft skill atau ngomongin skill deh, mau technical skill atau soft skill kan banyak sekali gitu kalau dipikir yang bisa kita improve. Ya, betul. Ya. Cara komunikasi aja udah satu improvement yang akan powerful kalau dibikin ya. Betul. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya. Asal tahu cara yang baik dan benar, serta mau melakukan. Kan gitu ya. Menurut Romo, kalaupun terjadi resesi yang sampai dampaknya cukup signifikan gitu ya Romo, dampak negatifnya cukup signifikan, sektor-sektor bisnis apa sih Romo yang paling mungkin terkena imbasnya menurut Romo? Atau sebenarnya semua sektor itu akan terkena, mau itu pendidikan, mau itu misalnya kesehatan, atau FMCG misalnya. Tapi ada bidang-bidang yang kena, mungkin tidak semua departemen atau tidak semua bagian mungkin ya. Pada Tapi saat resesi. yang mana? Iya betul, di saat resesi dan dampaknya ternyata di Indonesia signifikan gitu Romo. Sektor-sektor bisnis apa sih yang harus cukup worry gitu? Oke. Yang pertama adalah ya, dimanapun Anda berada, sektor bisnis apapun yang Anda geluti, ya, yang perlu dijauhi adalah mental set dan mindset Anda sendiri. Ya. Jadi mental set and mindset resesi itu perlu dikendalikan, perlu dikontrol. Ya. Resesi akan ada setiap hari pada saat Anda selalu pesimis, pada saat Anda selalu ketakutan. Anda selalu ingat trauma-trauma negatif masa sebelumnya. Jadi apapun kategori bisnisnya, itu akan berdampak buruk. Setiap saat adalah resesi bagi orang tersebut. Di balik itu adalah satu big opportunity pada saat banyak kompetitor, pesaing-pesaing kita yang terkena delusi tersebut. Berarti dia lemah. Berarti dia akan ngerem aktivitasnya. Dia nggak akan injek gas. Nah, itu kesempatan kita buat melayani konsumen kita tanpa gangguan. Kan gitu, satu. Kedua, berarti kita berkesempatan untuk melayani konsumennya si kompetitor yang terlayani kurang baik. Ketiga, kita siap-siap buka pintu lebar-lebar karena banyak konsumen yang tidak dilayani sama sekali. Iya. Betul. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, ya, apa sih yang kira-kira ya lebih mudahnya atau konkret? Sektor industri yang bukan merupakan barang kebutuhan sehari-hari, yang hanya dipakainya sangat jarang. Yang dipakainya kalau perlu kondisi tertentu saja. Atau bisa disebut sebagai hal yang masuk tersier. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya resesi, ya mungkin berleha-leha, atau plus hal-hal yang sifatnya pleasure, nah itu yang kena dampak paling berat. Ya, itu sifatnya tersier. Boleh ada, boleh enggak. Gitu.
Iya, iya, iya. Sebenarnya kayaknya udah terjadi juga sih Romo di kantor saya. Ah, Jadi memang ada eh, nggak nggak beberapa sih, cukup banyak kompetitor yang akhirnya menutup pabriknya, pabrik produksinya. Kan saya di manufacture ya Romo ya. Dan oke. ternyata ada beberapa owner yang akhirnya menghubungi owner kantor saya untuk Hmm. menjual pabriknya, menjual lahannya, berikut dengan mesin-mesinnya juga gitu. Dan owner saya bilang, ini sebenarnya kesempatan kita nih, benar tadi Romo bilang, ini sebenarnya kesempatan kita nih ngambil marketnya mereka khususnya. Dan ternyata selidik punya selidik, sebenarnya saya nanya sih, kenapa mereka sampai akhirnya harus nutup ya Pak ya. Si owner saya sih bilang bahwa ya mereka sebenarnya dari tahun kemarin itu tidak ready secara sistem, tidak memperbaharui apapun gitu, tidak berinovasi. Akhirnya ya dampaknya terkenanya di tahun ini dia bilang. Tapi sebenarnya itu tidak mereka persiapkan memang dari tahun kemarin secara alur bisnis dan sistem perpajakan dan Setuju, lain-lain. setuju sekali. Dan Hmm. itu apa? Kalau misalnya tadi pertanyaan kaitannya buah karma, itu buah karma tuh. Berarti karma buruk Hmm. loh yang lalu dia nggak lakukan PR Iya, kan? Dia nggak prepare kan? betul, Dia bersantai betul. ria gitu, ya. Nah, Hmm. termasuk berapa? Ya ini ada juga beberapa teman kita yang khawatir, worry nih bisnisnya gimana nih, takut segala macam. Tapi takut, nggak do something yang positif, Hmm. ya. Kan ada beberapa kawan-kawan kita ya yang datang ke saya, coba konsul sejenak dan sebagainya. Ya saya bilang kemudian Hmm. ayo, come on, saya bantu benahi, prepare yourself. Benahi. Sekarang masanya nih. Kalau misalnya masih semua pada lesi, oke deh, mau nggak terlalu nggak overconfidence, fine, Hmm. ya. Kemudian gimana? Oke, kita look deep inside. Gunakan saat ini untuk improvement, benahi perusahaan, rapihin organisasi bisnisnya. Hmm. Sistem bikin. Kalau belum ada, mari bikin SOP yang bagus. Kalau udah ada, mari review, evaluasi. Kondisi Hmm. berubah, siap-siap gitu. Namanya preparation, proaktif ada. Ya dengan kekhawatiran orang lain, kita nggak khawatir, tapi kita persiapkan diri kan. Karena kalau banyak orang khawatir, orang nggak belanja, konsumen kita nggak belanja, ini yang kita perlu antisipasi, perlu dilakukan. Itulah present moment yang tadi saya sampaikan. Present moment is the most important one. It's the most important thing. Jadi kita prepare ourselves, prepare our business, prepare our organizations. Ya, Hmm. seperti itu. Prepare ada dua hal. Prepare untuk melayani, ya. Prepare melayani konsumen yang tidak dilayani kompetitor. Berarti itu good business buat kita. Hmm. Prepare juga untuk konsumen kita yang nggak berani spending the money. Hmm. Dua hal minimal tuh. Hmm. Prepare apa lagi? Banyak yang perlu dilakukan. Nah, tapi kita nggak bisa bahas di sini. Waktunya nanti nggak cukup. Nggak cukup, betul, betul, betul. Ya. Nah, kalau dalam kaitan Buddhism gimana? Itulah Buddhism way. Ya. Do the best things at the present time. Hmm. Baik. Kita mungkin agak mundur ke awal nih Romo. Oh, sorry, ada pertanyaan ternyata dari sini. Performa sektor bisnis bidang jasa dan virtual online marketplace masih tetap bagus karena tidak butuh modal besar, apalagi bisa memulai bisnis walaupun dengan skema reseller, didukung dengan berbagai macam fitur pembayaran. Oh, ini statement Romo. Mungkin mau ditanggapi Romo? Ya, tanggapan saya adalah good, benar. Dan hati-hati juga, pastikan Anda resell
produk yang performanya baik sesuai promisnya ya, memang dipenuhi dengan baik. Gitu. Ya, hati-hati jangan sampai nanti reselling something yang kemudian prinsipalnya tutup. Kalau ada problem, apalagi aspek technical problems, kalau prinsipal Anda tutup, Anda jual, Anda yang dikejar-kejar. Iya. Ya, gitu. Betul. Ini ada lanjutannya lagi nih Romo. Yang penting jangan sampai terjadi resesi batiniah, resesi kepedulian dan resesi semangat. Wah, ya. Setuju. Itu setiap saat mesti dijaga ya itu. Betul. Nggak Romo cuma kalau mundur, tahun 2023 aja. Iya. Romo kalau mundur sedikit ke belakang, ini mungkin saya nggak tahu deh apakah di sini Bapak Ibu memang mengikuti berita resesi atau enggak. Tapi kalau pertanyaan orang awam nih Romo, dan ternyata saya bertanya-tanya juga kemarin banyak yang belum terlalu paham gimana gitu. Sebenarnya resesi ini terjadi karena apa sih Romo? Awal mulanya? Mungkin Romo bisa cerita Romo. Banyak hal sih ya resesi. Kata resesi sendiri sebenarnya parameternya ada beberapa hal ya dengan past data. Gitu. Jadi disebut resesi itu kalau ada past data. Dalam artian gimana? Suatu negara disebut resesi jika berturut-turut beberapa tahun sebelumnya itu memang minus growth perekonomian dari negara tersebut. Gitu. Ya. Itu dalam konteks ilmu ekonomi ya. Gitu. Jadi kalau satu negara mengalami negatif pertumbuhan ekonomi ya, paling tidak 3 tahun ke belakang. Nah, dan tahun ini juga tidak ada kesempatan dia untuk rebound pertumbuhan ekonominya, maka itu bisa masuk kategori resesi. Di mana arus-arus produksinya semakin kecil, di mana kelangkaan komoditas produk kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi, tidak bisa memenuhi kecukupan kebutuhan orang. Seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadi? Banyak hal. Ya, dilihat lagi pertumbuhan ekonomi terjadi karena kalau dia negatif pertumbuhannya, salah satu yang paling mudah dan sekarang paling aktual apa? Perang negara. Di mana alat-alat produksinya tidak memungkinkan untuk bekerja dengan baik, ya. Barang-barang modalnya juga tidak memungkinkan untuk digunakan. Sumber daya manusianya juga nggak bisa, semuanya memanggul senjata untuk berperang demi menyelamatkan hidup. Gitu. Tapi sayangnya banyak perang sekarang bukan mempertahankan dirinya, tapi seringkali ingin menghancurkan pihak lain. Ya. Ironis, menyedihkan. Seperti itu. Betul. Kondisi tersebutlah yang memporak-porandakan barang-barang kapitalnya, barang-barang modalnya. Itu yang menjadi penyebab awalnya. Bisa juga karena apa? Adanya ketidakstabilan politik di negara tersebut. Politiknya nggak stabil, ya terganggu semua. Arus barang, peredaran barang terganggu. Orang nggak bisa berdagang, orang nggak bisa usaha, orang nggak bisa kerja. Semuanya mempengaruhi tersebut menjadi lingkaran yang tak berujung. Jadilah ekonomi. Makanya, marilah ya, jangan sampai terlalu nyinyir ya. Kalau misalnya pemerintah sekarang dirasa kurang baik, ya udah kita suarakan ya sebaiknya gimana. Gitu. Tapi bukan mengarah untuk menjatuhkan. Karena kalau mengarah menjatuhkan, jadinya apa? Situasi chaos. Apalagi ngebakar-bakar emosi seseorang sehingga meluluh lantakkan berbagai sendi-sendi kehidupan di masyarakat.
apalagi sampai merusak, sifatnya destruktif. Nggak cuma mental didestruksi, tapi juga berbagai macam, ya. Tadi kalau istilah saya nih, kalau ngomong ekonomi ini jadi kayak kuliah ekonomi nih, ya. Barang-barang modal dihancur, ya. Gedung dibakar, dirusak, apa kantor polisi segala juga. Tuh gimana sih? Keamanan kan jadi berkurang, keamanan jadi turun segala. Orang jadi takut, orang jadinya nggak berani untuk bekerja dengan penuh. Balik lagi, itu udahlah, makanya kita rukun damai aja lah semuanya, ya. Gitu. Kalau ada pemikiran yang bagus, pemikiran yang brilian, ya disuarakan. Hujatan-hujatan ya nggak usah lah. Karena hujatan kan nggak ada gunanya. Nanti cuma jadi apa? Ya itu penyebab resesi itu. Iya. Demo segala macam kan gitu jadi. Seperti itu, ya. Iya, Romo. Jangan-jangan sebenarnya kita selama ini juga sering mengalami resesi, cuma sekarang di label aja kali ya, Romo, ya. Jadi kesannya lebih gimana gitu, ada labelnya sekarang namanya resesi. Padahal kayaknya banyak hal buruk juga sebenarnya kita bisa lewatin dan Indonesia baik-baik aja ya, Romo. Ya, mungkin lebih pas kalau mau pakai istilah krisis lah gitu, ya. Krisis keuangan, betul. krisis perasaan, Krisis krisis perasaan. pacar. Iya. Ya kan, Bener. krisis terjadi kan setiap saat untuk orang tertentu, ya kan, gitu. Misalnya di tempat kamu karyawan yang kerjanya nggak beres, males, ya, demot, terus udah 2 tahun performance appraisal-nya tidak memuaskan, bahkan di bawah rata-rata. Nah, itu adalah dia mengalami krisis. Krisis naik jabatan, krisis naik gaji dengan baik, ya seperti itu, betul. kan. Gitu. Mohon pendapatnya tentang terjadinya resesi dan karma kolektif karena 1/3 dari 2/3 terdampak. Karma kolektif, jadi yang bareng-bareng gitu loh, Romo. Bareng-bareng ya, wow. Oke. Nah, kita bahas karma kolektifnya dulu ya. Iya. Kita bahas karma kolektifnya. Karma kolektif itu yang pertama pastinya adalah masing-masing. Jadi lebih dari satu pihak, ya, saling punya hubungan karma dulu kan. Ya. Dia punya hubungan karma. Gitu. Kemudian kebetulan mungkin waktu itu, ya, tanpa perjanjian kesepakatan, nggak ada MOU-nya. Nggak ada MOU nih, nggak pakai kontrak nih, Beb. Kemudian lebih dari satu pihak tersebut atau lebih dari satu orang, ya, dia melakukan hal yang tidak baik. Oke. Dan berbuahnya karma tidak baiknya tersebut berbuahnya relatif dalam waktu yang hampir bersamaan. Waktunya bersamaan. Nah, itulah mungkin yang kita sebut sebagai karma kolektif. Gitu. Ya. Iya. Terus kaitannya dengan tadi 1/3 dan 2/3, apakah karma kolektif terlalu time consuming nih, karena bicaranya adalah negara gitu, di mana dalam satu negara jumlah jiwanya kan banyak banget ya, jutaan, ya. Seperti itu, pasti jutaan jiwa gitu ya. Nah, negara sendiri kan bukannya suatu benda hidup, nggak berbuat apapun negara, berarti nggak punya karma loh kalau negara. Ya, tapi manusia-manusia di dalamnya lah. Jadi
Kalau saya pakai salah satu dari ujaran Buddha, ya, bahwa kan di Buddha sempat ditanya tentang damanya, ya. Terus Buddha sampaikan, di hutan ini berapa banyak daun dibandingkan dengan daun yang saya ambil di genggaman tangan saya, gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang ada di alam semesta ini di sekitar kita. Tapi yang paling penting adalah apa yang ada di dekat kita saat ini. Nah, kalau bicara tentang karma dan karma kolektif, kemudian kaitannya kepada negara, di mana negara di dunia ini banyaknya bukan main, yang belum tentu juga ada hubungan dengan kita. Udah lah, kita nggak usah terlalu pikirin tuh banyak negara itu. Ya, yang kita pikirin, yang kita urus adalah diri kita dulu. Diri kita sendiri, betul. Dan little inner circle kita. Dalam artian apa? Keluarga inti, kemudian keluarga besar, teman-teman, lingkungan tetangga. Ya nggak? Gitu. Oke. Mungkin itu ya yang lebih bermanfaat kalau kita mengacu pada ajaran Dhamma. Sadu, betul yang Romo bilang. Ini jadi reminder untuk saya juga, Romo, bahwa kadang kita tuh mikir negara, padahal kita juga nggak bantuin gimana-gimana banget, nggak sumbangsi gimana-gimana banget, tapi kita sekitar kita aja kadang kita lupa gitu, lupa. Mikirnya terlalu luas, sampai yang dekat saja tidak terasa gitu ya, Romo ya. Oke. Makanya saya pernah ngomong ke teman kita, ya Febri juga tahu, saya sedang bantu Wandani. Saya mau bantu banyak orang, saya bilang ya. Sampai orang yang dekat. Nah, makanya Wandani saya bantu untuk pembentukan SKP-nya, tuh Sekolah Keterampilan Perempuan. Terima kasih Romo. Aduh. Orang-orang yang nggak kenal saya sering bantu. Kayak hari ini sampai dengan dari Juni lalu sampai akhir tahun depan nih, target dari Kemenparekraf adalah untuk membantu 7.000-an UMKM. Ya, untuk di-develop kemampuan kapasitasnya. Nah, saya pikir-pikir, sekarang saya udah relatif tim hitung-hitung 3.000-an UMKM. Oh, wow. Kalau 3.000-an UMKM itu menaungi kan sekian kali manusia ya. Nah, makanya saya ingat-ingat lagi, teman-teman dekat saya dulu saya mesti bantu juga nih, jangan orang yang saya nggak kenal. Karena ada 3.000-an itu yang saya kenal, so far saat ini kayaknya nggak ada yang saya kenal langsung. Gitu. Ya, iya. Betul Romo. Makanya teman-teman silahkan Wandani atau apa ya, welcome ya. Ada something yang sedikit saya punya, yang sedikit saya tahu, fine ya, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sekali. Ya. Sadu. Betul. Itu juga awal-awal yang saya rasakan waktu pertama kali join di Wandani. Waktu itu saya ikut aktivitas ini, ikut aktivitas itu, ngajar di Sunday School ini, ngajar di Sunday School itu. Bahkan Sunday School sendiri aja nggak diurusin gitu, kurikulum nggak ada. Waduh, akhirnya baru enggak sendiri. Ya ampun, padahal kalau kita punya kurikulum, itu kita bisa bantu orang lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Nggak perlu repot-repot ke sana ke sini, kita bikin satu hal kecil yang terdekat dengan kita, tapi impact-nya bisa ternyata nasional gitu. Ya. Yang kadang kita nggak kepikiran sih. Iya. Iya. Hanya beberapa yang ya ada yang sempat kontak saya, bantu bisnisnya. Ya. Oke, saya bilang, kalau misalnya kesulitan soal budget, ya udah kita ngobrol lah, budgetmu seberapa gitu, nanti kita sesuai. Ada special treatment saya dengan bahagia bisa
bisa berikan kepada teman-teman sesama Buddhis. Ini part of good karma kan gitu. Betul, betul. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan ini kesempatan ini ya Bapak Ibu ya. Mumpung ada Pak Suhermannya, itu kalau bahasa marketing tuh kalau udah dikasih umpan harus ditangkap dengan baik ya Bapak Ibu. Betul. Luar biasa, Oke, baik. Romo Suherman, tidak terasa sudah waktunya sudah habis. Mungkin ada closing statement dari Romo Suherman untuk Zoom kita malam ini. Silakan Romo. Oke, ya. Baik, Rama-Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, dimanapun Anda berada. Banyak hal-hal yang kita dengar masuk ke telinga kita, baik kita minta ataupun tidak, baik kita harapkan maupun tidak. Terlebih di dalam kondisi saat ini di mana dunia digital semakin maju, sehingga berbagai informasi dengan mudah bahkan tanpa biaya itu bisa diakses. Nah, hati-hati dalam kita memilah-milah. Dhamma mengajarkan untuk bergaulah dengan orang bijaksana. Dalam artian di sini jangan sampai menjadi satu hal-hal yang mengotori pikiran dan membebani pikiran serta batin kita. Ada kata moha yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang kemudian diyakini, dan lebih repotnya jika itu membawa nuansa negatif atau yang melemahkan berbagai macam semangat hidup kita. Banyak hal positif yang kita bisa lakukan. Kesempatan pertama yang ada, mesti kita isi dengan positif. Hindari kerisauan, hindari keraguan, terlebih lagi ketakutan. Yang paling penting adalah now, saat ini, sekarang ini. Isi dengan yang bermanfaat, isi dengan yang baik untuk kita sendiri dan juga pihak lainnya. Akhirnya itu pasti akan berbuah manis bagi diri kita kelak. Semoga bermanfaat atas talk show pada hari ini. Terima kasih Febri. Saya kembalikan kepada Febri. Ya, sadu. Sadu. Terima kasih Romo Suherman, Anumodana untuk sharingnya malam hari ini. Sehat-sehat ya Romo ya. Nanti kita ketemu lagi di talk show berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan Patidana ya Romo. Patidana dipimpin oleh Romo Suherman ya Romo ya. Ini saya diinfokannya Patidananya oleh Romo. Oh gitu, baik. Oke, sebentar. Di slide-nya sudah ada tampilannya Romo, jika mau dijadikan panduan. Baiklah, Rama-Ramani, Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda semuanya, mari kita manfaatkan kesempatan baik pada hari ini dengan meyakini untuk melimpahkan semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan barusan pagi tadi, siang tadi, sore tadi, dan hari-hari sebelumnya. Semoga semua jasa-jasa kebajikan yang kita telah lakukan bisa kita limpahkan kepada semua pihak yang membutuhkan. Mari sama-sama kita baca Patidana. Punya sida nikatasa, yananya nikatani me, tesanca bagino hontu, satta nanta pamanaka, ye pia gunawanta ca, mayang mata pita dayo, ditame capya ditawa, anye maja tawerino,
satta titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patida name anumodantu te sayam ye cimang napa jananti 250 di tahun 2000. maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema padan capa pontu pesasa sijatang subah. Aduh. Aduh, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Sekarang kita akan lanjutkan dengan nama Karapata. Sama-sama. Kita lanjutkan dengan nama Karapata, syair penghormatan. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang apiwa demi swakato bhagawata dhammo dhammang nakmasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmami. Sabesata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya nama Karapata pada malam hari ini, saya Febri dan mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Suherman atas kehadirannya. Saya izin tutup talkshow malam ini ya Romo ya. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Ya. Sadu, sadu, sadu. Silakan jika ada pengumuman Semangat. slide. Terima kasih Romo.